Kan kebanyakan nih perempuan ya ada peribahasa belok ke kanan dia malah ke kiri gitu. Tapi itu nggak semua perempuan. Itu nggak semua perempuan kayak gitu. Nah, karena sebelum kita mencoba untuk naik motor, alangkah baiknya kita tuh harus tahu berkendara yang baik itu seperti apa. Kalau dari Mbak Ti sendiri perempuan, kan perempuan dan komunitas ya, perempuan dan sepeda motor lah gitu. Iya. Mungkin banyak orang ngeliatnya, aduh perempuan kok hobinya begitu sih? Karena nggak semua kan bisa menerima kadang. Kalau saya pribadi mau do what you like gitu ya, mau perempuan mau laki ya kalau hobi. Kalau Mbak Ti sendiri pernah nggak sih Titi ngapain sih kamu gitu ya? Di rumah kayak ngapain itu, kok ini hobi ngebut-ngebutan, touring gitu? Pernah sih, pernah sih ada yang nanya kayak gitu, kenapa sih kok malah perempuan malah kelayaban gitu kan? Iya. Tapi kan kembali lagi karena memang hobi aku tuh sebenarnya traveling. Iya, traveling. Tapi karena ini jalurnya pakai motor, jadi namanya touring. Jadi untuk meminimalisir budget ya. Kalau naik pesawat mungkin traveling Iya namanya. betul. Karena naik motor namanya touring. Touring gitu. Okay. Nah, ini kan malah salah satu hobi kan. Jadi ya buat aku sih nggak masalah ya. Tapi berat nggak sih perempuan touring? Karena kan gini, kalau laki kan simpel lah ya, baju 2-3 lapis, bawa sedikit. Kalau perempuan kan ada skincare, ada apa lagi tuh ya, perintilannya, emang gitu? Enggak sih. Enggak juga? Enggak. Kalau aku tuh yang penting kalau touring itu mandi. Itu kalau aku. Kenapa itu paling penting? Karena gini ya, kita itu lebih safety pada diri kita sendiri. Kalau kita touring, kita cukup tidur, cukup mandi dan sebagainya, aku tuh nyaman aja. Mau ketemu dengan siapa, mau kemana aja udah nggak ada masalah gitu. Tapi lagi yang ditekanin tadi safety ya. Jadi teman-teman juga yang nonton juga jangan, makanya kalau nggak harus touring lah ya, berkendara semuanya. Ya daily, siang, malam ya, apalagi habis acara atau apa begadang, please ya. Make sure semuanya sehat, tidurnya cukup, kendaraannya juga baik. Nah, ke Mas Iwan, kita bicara safety driving ya, atau safety riding. Riding. Alright. Ini kita kalau ngeliat kan ini komunitas plus juga publik, concern nggak sih ada event tertentu yang memang kita campaign bahwa berkendara tuh harus safety loh, nggak boleh egois, karena kan kalau kita di jalanan tuh it's not only about us, ada orang kiri kanan gitu. Gimana Mas Iwan? Untuk program sendiri sebenarnya ada Mas Yunus. Jadi seperti dari kami itu kan Yamaha Riding Academy, pastinya juga salah satunya program yang kami bawakan itu adalah safety riding. Untuk programnya sendiri, untuk safety ridingnya itu juga ada banyak sebenarnya, ada on road, ada off road, terus kemudian ada big bike, terus kemudian ada kids juga kayak gitu kan. Tapi mungkin saya sedikit menambahkan kalau terkait kids itu bukan jadi istilahnya kita kayak ngajarin anak kecil naik motor, bukan. Tapi lebih ke edukasi. Oh nanti papa kamu kalau lagi manasin motor nih, kamu jangan puter gas ya, kamu jangan deket knalpot. Penting. Terus ingetin papamu naik helm, contoh kayak gitu. Jadi takutnya nanti nih, yang mau ngajarin, jadi saya tambahin sedikit. Gitu. Bukan ngajarin anak kecil naik motor, bukan. Tapi lebih tadi kenal gimana sebenarnya kalau lagi dipanasin atau apa. Plus juga bagaimana sebenarnya penting sih, karena saya juga sering kejadian itu. Plus juga kasih pengertian ke anak-anak kalau belum cukup umur belum boleh. Ya itu penting banget ya. Terus programnya itu memang kami sudah selalu open gitu, Mas Yuno. Jadi contoh mungkin seperti di komunitas, terus kemudian di publik, konsumen, terus ataupun sekolah, itu bisa untuk berkolaborasi dengan kami dari Yamaha Riding Academy. Gitu. Karena ini penting loh, karena kalau saya lihat, apalagi generasi muda ya, mereka nganggap ketika bisa nyetir, bisa pokoknya bisa naik motor gitu, aman gitu ya. Padahal tidak semudah itu. Kita harus punya SIM ya, harus cukup umur, dan orang tuanya juga harus waras dong. Jangan dikasih anak-anak bocah mau naik motor ya. Nah, nggak boleh. Benar. Oke, ke Mbak Titi dulu deh. Mbak Titi, Anda ngelihat gini, Mbak Titi kan perempuan, plus juga ikut komunitas, concernnya di dunia otomotif. Menurut Mbak Titi, campaign safety riding ini perlu nggak sih? Karena kan kalau kita lihat kesadaran masyarakat somehow nih ya, kadang masih sangat kurang gitu. Gimana?
Kalau menurut aku sendiri sih secara pribadi ya, apalagi aku wanita, itu untuk keselamatan itu sebenarnya nomor 1. Betul. Dan apalagi salah satunya juga kan ada ya dari produk dari Yamaha yaitu YRA ya kan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, edukasi itu penting banget. Kan kebanyakan nih perempuan ya ada peribahasa belok ke kanan dia malah ke kiri gitu. Tapi itu nggak semua perempuan. Itu nggak semua perempuan kayak gitu. Nah, karena sebelum kita mencoba untuk naik motor, alangkah baiknya kita tuh harus tahu berkendara yang baik itu seperti apa. Itu sih untuk menghindari sesuatu hal yang gak diinginkan. Ini tuh kedengarannya klise ya, kita sering denger gitu. Tapi penting banget. Perlu dibawelin. Karena kalau enggak ya tadi banyak orang yang nanti akhirnya celaka sendiri, ngerugiin. Oke kalau diri sendiri, coba ngerugiin orang lain. Oke, nah saya ke Mas Faris. Ketika kita bicara safety riding ini, Mas Faris, gimana Anda ngeliat bahwa peran komunitas juga ini kan penting karena gue yakin kita nggak mau dong adik-adik kita, anak-anak kita salah persepsi ketika punya motor, udah langsung ngebut apalah. Kalau komunitas gimana ngeliatnya? Kalau dari sisi komunitas, yang pertama untuk masuk ke komunitas sendiri itu harus 17 tahun. Memang harus mempunyai SIM. Terus juga kalau misalkan masih ada pertanggungan orang tua, itu harus menyatakan surat keterangan. Kalau masih pertanggungjawaban orang tua gitu. Karena 17 tahun kan masih pertanggungjawaban orang tua, itu harus kena tangan. Seperti itu. Jadi terus juga kita juga mengkampen dari segi misalkan kalau misalkan mau touring atau mau riding San Mori itu misalkan ya harus lengkap. Safety gear-nya. Safety gear lengkap, terus juga instrumen yang ada di motor juga kayak misalkan sen, lampu itu juga harus dipakai. Nggak boleh enggak gitu, kayak misalnya plat nomor, itu penting sih. Itu berarti di komunitas selalu kita bawelin? Selalu. Bahkan kita pernah touring itu sampai pakai asuransi. Karena penting banget namanya keselamatan. Itu makanya kita kemarin kebanyakan kita asuransi aja di one shot. Iya. Ya perlu ya kalau kita harus. Nah, kenapa? Mantap. Kenapa Mas Iwan? Nggak sampai mikirin yang seperti itu tuh luar biasa sekali. Iya, gitu. tapi kadang yang kayak gitu harus kita mulai biasakan ya. Karena tadi ini kan bicara berkendara ya. Apalagi di lapangan kita nggak pernah tahu kan. Tiap jalan kota-kota lain belok-belokannya kan nggak tiap hari kita lewat. Jadi memang safety itu harus nomor 1. Nah, sebelum ke Mas Iwan ke Mbak Ti, kita bicara etika nih. Etika konvoy misalnya nih. Ada nggak sih pakemnya ketika misalnya Mbak Titi dan ladies bikers di jalanan keluar kota, ada etika yang harus ini nggak boleh loh, ini boleh gitu? Itu sih pasti ada. Setiap kali kita mau melakukan touring itu pasti yang namanya etika di jalan itu pasti ada. Ada diedukasikan. Apa aja yang boleh dan tidak boleh, apalagi yang tiba-tiba nih jalan terus tiba-tiba potong ke kanan atau potong ke kiri itu kan nggak boleh sembarangan ya, karena berkaitan dengan keselamatan. Itu pasti ada. Iya. Jadi memang tadi bahwa ikut komunitas harus ikut aturan ya. Harus ikut aturan. Jadi nggak boleh pas touring sesuka hati. Iya. Karena kita ini community ya, satu grup. Jadi satu nyawa, satu bareng-bareng gitu ya. Betul. Nah kalau ke Mas Iwan kita ngelihat tadi teman-teman kan ya komunitas, mungkin banyak juga yang kadang komplain ketika ada satu komunitas konvoy gitu ya. Gimana Yamaha menyoroti etika konvoy, etika berkendara kalau lagi kumpul rame-rame gitu, Yamaha gimana ngeliatnya? Ya, Untuk hal yang seperti itu sebenarnya memang ya kondisi di mana teman-teman komunitas itu berkegiatan karena memang tujuannya mereka kan untuk ngerasain motor terus kemudian datang ke sebuah destinasi mungkin wisata dan sebagainya. Nah, ada memang kalanya itu momen di mana yang seperti tadi Mas Yuno bilang kalau komplain kah atau bagaimana gitu. Cuman memang kalau kami menanggapinya sih sebenarnya sejauh ini masih nggak ada yang terlalu bagaimana, masih bagus nih untuk teman-teman komunitas yang di Yamaha contoh kayak gitu. Dan juga paling lebih ke mapping area itu yang menurut saya penting. Mapping area itu sangat penting karena kalau kita nge-mapping areanya itu tepat, jadi kan ngontrol speednya itu kan juga sesuai gitu. Tahu di sana ada tempat permukiman. Jadi paham medan lah ya. Iya gitu. Kalau lagi
di dekat sekolah, dekat pasar, banyak permukiman. Berarti kan speednya berarti kan nggak yang tinggi-tinggi. Iya, betul. Iya. Apalagi lewat tempat-tempat yang keramat gitu ya. Udah deh jangan coba-coba ya. Ini Indonesia gitu ya. Oke.